warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya perkuliahan kita. Sebenarnya udah dari pekan kemarin ya, setelah kemarin UTS. Nah, untuk pekan kemarin sebenarnya saya mengisi juga tuh Zoom juga untuk yang kelas Selasa. Rencananya kelas Kamis juga saya pengen mengisi juga, cuma kebetulan pas nggak bisa karena ada tugas ya di luar kota. Nah, untuk yang pekan ini biasanya kan diseling ya. Mungkin sebenarnya jadwalnya pekan ini kita nggak Zoom. Cuma karena materinya sepertinya penting sekali ini terkait dengan konsep dasar impor umum. Ya, Bu Ana minta supaya tetap diisi ya untuk pertemuan yang sekarang ini. Saya share screen dulu. Oke. Kalau UTS kemarin gimana hasilnya? Udah pada dapat belum nilainya? Biasanya nanti Pak setelah UAS hasilnya akan keluar. Oh, setelah UAS baru itu ya, baru dapat ya. Oke, mudah-mudahan dapat hasil yang bagus semuanya. Amin. Kita mulai ya. Nanti gini seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja saya. Teman-teman langsung open mic aja, terus langsung nanya ya. Nanti kita diskusi di situ. Terus juga nanti kalau waktunya sudah kira-kira mau selesai, minta tolong ada yang mengingatkan ya. Kan kita nih 6:30, mungkin nanti sampai dengan 7:30. Ya, pembahasan kita untuk sore hari ini kira-kira ada 6 sub pembahasan ya. Yang pertama kedatangan sarana pengangkut, kemudian pembongkaran, penimbunan, kemudian baru penyampaian PIB, pemberitahuan impor barang, pemeriksaan pabean, dan pengeluaran barang ya. Jadi bayanginnya pasti teman-teman mulai dari suasana di pelabuhan ya. Ketika barang impor datang dari luar negeri ya, dari satu negara misalnya Amerika Serikat ya, kemudian dia mengangkut barang-barang impor yang salah satunya mungkin negara tujuan impornya, negara tujuan ekspornya berarti kalau kita impor ya, itu adalah Indonesia, khususnya Pelabuhan Tanjung Priuk. Mereka udah punya itu rutenya. Nah, ketika sampai di Tanjung Priuk, maka itu yang kita sebut dengan kedatangan sarana pengangkut. Ada kewajiban-kewajiban, mereka harus menyampaikan rencana kedatangannya, dan itu nanti akan menjadi dasar supaya barang yang ada di atas kapal boleh dibongkar, ya, kontainer-kontainer yang ada di atas kapal itu dibongkar dan diturunkan ke lapangan penimbunan yang ada di pinggir pelabuhan itu. Berarti kita bicara pembongkaran, kemudian kita bicara penimbunan kan gitu. Tapi apakah semua barang yang ada di atas kapal itu dibongkar, Pak? Tergantung. Kalau semua barang-barang itu atau kontainer yang diangkut itu tujuan ekspornya adalah Indonesia, maka semua dibongkar gitu. Tapi ada juga yang dibongkar sebagian, kemudian dia berangkat lagi tuh kapalnya ke negara yang lain ya. Karena ada beberapa barang ekspor dari Amerika yang mungkin tujuannya tidak hanya Indonesia. Ya, kemudian setelah barang ditimbun di tempat penimbunan sementara atau TPS, baru kita bicara si importir mulai mengajukan PIB. Ya, karena prosedurnya seperti itu. Ya, barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara tidak akan pernah boleh keluar ya dari situ. Itu kan kawasan pabean ya. Dia nggak akan boleh keluar dari kawasan pabean atau nggak boleh keluar dari pelabuhan gitu ya. Kalau dia belum mengajukan PIB dan mendapatkan persetujuan pengeluaran yang disebut dengan dokumen SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Itu ya. Nah, nanti kita juga di dalamnya bicara pemeriksaan fisik ya, itu seperti apa, dan terakhir pengeluaran barang. Pengeluaran barang tadi ya, kalau dia sudah punya dokumen SPPB, baru barang yang ditimbun di TPS itu boleh keluar dari pelabuhan untuk menuju ke tempatnya importir masing-masing ya, entah ke gudangnya untuk diolah lebih lanjut, atau kalau itu barang konsumsi ya berarti ke gudangnya untuk kemudian dipasarkan atau dijual. Nah, ini yang penting, tahapan impor. Ya, kita bicara tahapan impor.
Kelihatan kan ya layarnya ya, kurang gede ya. Bentar, bisa digedein ini. Gitu ya. Nah, ini tahapan impor menggunakan PIB atau BC20 ya. Aktivitas yang dilakukan oleh importir pasti dia melakukan registrasi dulu ya. Ya, kalau misalnya saya Pak baru mau melakukan kegiatan impor Pak, baru pengen bisnis masuk ke bidang impor, saya pengen jadi importir. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus registrasi dulu. Registrasinya sekarang kemana? Registrasinya sekarang ke website ini nih, www.oss.go.id. OSS itu Online Single Submission. Sebenarnya posisinya itu adanya di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ya, nanti tinggal diakses websitenya. Nah, ketika kita mau daftar sebagai importir baru atau eksportir baru atau apapun, itu ada persyaratannya. Ya, tinggal kita lengkapi persyaratannya, kemudian disubmit, diajukan. Nanti output akhirnya kita akan mendapat yang namanya NIB, ya nomor induk berusaha. Ya. Jadi sekarang semua perizinan sudah ditarik ke OSS. Gitu. Kalau dulu posisinya ada di masing-masing tuh. Bea Cukai mengeluarkan perizinan juga yang kita sebut dengan NIK, nomor induk kepabeanan. Ya. Kemudian dari instansi lain juga mengeluarkan gitu ya. Nah sekarang semua ditarik jadi satu. Ya, ini dalam rangka kemudahan investasi atau kemudahan berusaha di Indonesia. Ya, itu instruksi presiden ya. Sehingga semua ditarik ke OSS. Nah, setelah mendapatkan NIB, baru si importir itu bisa melakukan aktivitasnya, melakukan importasi. Tapi dia untuk melakukan aktivitasnya, dia butuh modul dulu. Ya, modul PIB namanya. Nah, modul PIB ini semacam software yang dia harus install di komputernya, di kantor, ataupun di laptop, bisa ya. Nah, untuk memudahkan dia membuat data PIB sebenarnya. Karena ketika selesai diinstal, dibuka ya aplikasinya, maka yang perlu dilakukan tinggal mengisi elemen-elemen data yang dibutuhkan gitu. Nah, sumber datanya dari mana? Dari dokumen-dokumen pelengkap yang dia punya, invoice, packing list dan lain sebagainya. Itu dia tinggal tuangkan ke dalam modul PIB. Mintanya ke siapa Pak? Modul PIB ini? Mintanya ke kantor bea cukai terdekat gitu. Kalau dia memang domisili di Jakarta, bisa minta ke KPU Bea Cukai Tanjung Priuk misalnya. Kalau di Bekasi bisa minta ke bea cukai di Bekasi kan gitu. Ya, setelah diaktifasi, diinstal di komputernya, dia mulailah mengisi data PIB di modul PIB tadi. Ya, ini dasar-dasar dokumen yang menjadi sumber input datanya. Nah, setelah selesai buat data, step selanjutnya dia harus mengirimkan PIB-nya secara elektronik ya. Nah, kalau sekarang sih sudah sangat dimudahkan dengan adanya internet ya, dan internet di Indonesia sudah masif digunakan, maka saat ini mengirim PIB itu seperti mengirim email saja. Ketika dia klik tombol send gitu ya, itu akan mengirimkan data PIB itu ke kantor bea cukai yang dituju. Ya, gimana cara menujunya, Pak? Ya, pada saat dia mengisikan kode kantornya itu. Ini importasinya nanti lewat kantor mana? Kalau dia pilihnya Tanjung Priok, otomatis data itu akan terkirim ke bea cukai di Tanjung Priok. Gitu. Ya, jadi semuanya serba online. Bayangkan kalau dulu kondisinya, bahkan dulu sekali ya, dia mengisi di selembar form, ya, formulir PIB gitu ya. Kemudian ditandatangani, cap basah, dia harus antarkan itu, ya ditaruh di dalam map, dia antar itu ke kantor bea cukai. Padahal kantornya mungkin jauh dari lokasi kantornya si importir. Itu kan nambah biaya dan sebagainya. Kemudian berevolusi, bea cukai memangkas itu dengan menyediakan pengiriman lewat flash disk ya. Jadi modul PIB-nya dibuatkan, setelah dia ngisi datanya dia transfer ke dalam flash disk. Jadi bukan kertas lagi. Nah, flash disknya itu yang dia antar ke kantor bea cukai untuk nanti diupload sehingga datanya tampil di layar penelitian komputernya petugas bea cukai. Nah, berevolusi lagi, nggak perlu lagi kayaknya pakai flash disk ya, karena dia harus tetap mengantarkan kan gitu. Akhirnya bea cukai menyewa jasa network ya, karena waktu itu internet belum digunakan secara masif ya, masih sedikit penggunaannya di Indonesia. Sehingga bea cukai membayarkan network ya. Dia seperti berinternet sebenarnya pada waktu itu. Cuma sebenarnya
jalur komunikasinya itu bayar pemerintah itu kepada pihak ketiga, ya, dan itu menjadi beban anggaran. Baru sekitar tahun 2018 ya kita rubah lagi sistemnya bisa menggunakan internet. Nah, ini makanya disebut dengan pengiriman PIB elektronik. Ini sebenarnya evolusinya luar biasa. Dari mulai tadi sangat manual ya, sekarang sudah otomatis semua. Nah, setelah dikirim, baru datanya akan tampil di layar komputernya petugas atau pejabat bea cukai di aplikasi CESA ya. Nah, petugas tinggal melakukan penelitian. Apakah betul isian-isian yang dibuat oleh si importir di dalam PIB itu memenuhi ketentuan atau regulasi yang dipersyaratkan, ya. Termasuk juga kalau memang nanti pada saat disubmit terkena jalur merah, ya, nanti akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan fisiknya, benar nggak barangnya yang dia yang dia informasikan di dalam data PIB dengan fisik barangnya yang diperiksa cocok apa enggak kan gitu. Mulai dari jenisnya, jumlahnya gitu. Pokoknya itu semua menjadi sumber data buat si pejabat bea cukai, itu disebutnya PFPD ya, untuk memutuskan apakah nanti atas permohonan pengajuan PIB itu bisa disetujui atau tidak. Kalau disetujui, berarti barangnya boleh rilis. Rilis itu artinya boleh dikeluarkan dari pelabuhan ya dengan terbitnya dokumen SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Ya. Sepanjang SPPB-nya nggak terbit, maka barang nggak bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, ini ya. Jadi ini tahapan impor sebenarnya ini basicnya. Alur ini teman-teman harus pahami gitu ya. Tadi saya agak lama di slide ini karena memang ini yang menjadi konsep utama dari kegiatan impor, mulai dari sisi pengguna jasa atau importir sampai dengan sisinya petugas. Petugas melakukan apa sih kan gitu. Output akhirnya adalah persetujuan pengeluaran barang. Oke, kalau ini udah paham, saya untuk yang slide berikutnya tinggal skip. Ini tampilannya aja nih. Yang tadi saya bilang, mereka mengisikannya lewat modul PIB. Modul PIB tadi software kecil yang bisa diinstal di komputernya. Nah, tampilannya kalau dicetak ya, hasil pengisian dia, seperti ini nih, ya PIB ya. Di sini ada data-data misalnya, data pengirimnya siapa, ya, kemudian alamat penjualnya siapa, importirnya siapa, pemilik barangnya siapa. Bisa jadi antara importir dengan pemilik barang beda itu, ya. Importir ya dia karena dia punya akses sebagai importir, tapi belum tentu dia pemilik barang yang diimpor itu. Ya, bisa jadi pemilik barangnya adalah orang lain yang memang dia punya uang untuk membeli kan gitu. Nah, ini kalau dia pakai PPJK atau forwarder, ya ada data forwardernya juga. Ya, kalau dilihat sampai ke bawah itu, ya sampai data barang-barangnya apa sih barangnya yang diimpor ya, jumlahnya berapa gitu kan, sampai ke potensi pungutan biaya masuk dan pajak-pajaknya juga langsung otomatis dihitungkan oleh aplikasi tadi. Sehingga si importir tinggal mengetahui totalnya berapa dan dia tinggal pergi ke bank untuk membayarkan. Ya, setelah dibayarkan dianggap rekon dengan data PIB-nya ya, baru bisa diproses lebih lanjut gitu. Oke, ini tampilan dari PIB ya. Nah, kalau ini sih dokumen-dokumen pelengkap pabean ya. Ini sebenarnya diatur di regulasi. Yang disebut dengan dokumen pelengkap pabean ya untuk melengkapi data PIB yang menjadi sumber data pada saat buat PIB ya. Mulai dari invoice, ya invoice ini kan ini bukti bayarnya gitu ya. Packing list ini dokumen untuk pengepakan atau packing atau kemasan pengemasnya ya. Kemudian BL ini dokumen pengangkutannya. Kalau BL itu bicaranya pengangkutan lewat laut, airway bill berarti pengangkutan lewat udara. Ya, dokumen lartas ini berarti izin-izin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi atau kementerian lembaga terkait ya. Kalau dia mengimpor komoditi-komoditi yang diatur lartasnya, larangan pembatasan. Kita sudah belajar juga tentang itu ya. Ada API, angka pengenal impor, NPWP, dan seterusnya. Ini semua adalah dokumen pelengkap pabean. Nah, ini beberapa catatan terkait ketentuan PIB. Nanti mungkin teman-teman bisa baca saja ya. Di antaranya nih, ya salah satunya mungkin yang merah-merah aja nih. Dalam hal angkut lanjut melalui darat ditolak, PIB diajukan ke kantor pabean yang mengawasi lokasi penimbunan. Ya, ini bicara angkut lanjut tapi yang melalui darat ya.
Nah, ini seperti ini. Kemudian juga ada hal lain yang mungkin juga harus kita ketahui ya. Nah, penyampaian PIB selain bisa disampaikan secara elektronik ke Bea Cukai, ya, bisa juga disampaikan melalui portal YNSW. Dalam hal kantor Wabian telah terhubung dengan portal YNSW. Ini sebenarnya kalau kondisi sekarang sih semua kantor Bea Cukai sudah terhubung dengan portal NSW, sehingga pasti pada saat dia mengirim PIB tadi, maka itu juga akan otomatis juga terkirim ke NSW ya, untuk diteliti lebih fokus terkait dengan pemenuhan izin lartasnya di NSW. Untuk yang ketentuan lain Pabean dan Cukai adanya di Bea Cukai. Ya. Ini terkait pembayaran biaya masuk itu bisa dibayarkan secara langsung ya. Saat itu juga pada saat PIB diajukan, sebelum mendapatkan nomor pendaftaran harus dipastikan sudah dilunasi biaya masuk dan pajak-pajaknya. Berarti saat itu juga dilunasi. Tapi ada juga importir yang mendapat fasilitas pembayaran berkala gitu. Ya, contohnya adalah importir yang mitra utama ya. Kita juga udah belajar ini, MITA atau mitra utama atau AEO. Ini adalah importir-importir yang memang dalam kacamatanya Bea Cukai adalah importir yang sangat dipercaya karena dia punya reputasi yang terus dijaga, dia mungkin tidak pernah melakukan pelanggaran, ya dan seterusnya. Dan biasanya memang importir besar ya, seperti ya, Astra, Honda dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam mitra utama. Nah, kalau dia punya fasilitas sebagai importir mitra atau AEO, maka dia boleh melakukan pembayaran biaya masuk cukai dan pajak dalam rangka impor itu secara berkala. Berkala itu artinya nggak mesti pada saat dia ngajukan PIB, dia harus lunasi juga biaya masuknya saat itu juga. Enggak. Tapi bisa ditunda nanti di akhir bulan berikutnya. Misalnya seperti itu. Jadi ada penundaan. Itu lumayan kalau buat pebisnis atau pengusaha, uangnya bisa dia putar dulu kan gitu. Itu fasilitas-fasilitas. Nah, ini untuk pendaftaran PIB, saya kira teman-teman nanti bisa baca saja ya syaratnya. Bedanya apa sih Pak antara syarat pendaftaran PIB yang umum dengan syarat pendaftaran yang PIB AEO MITA? Ya bedanya di sini nih, di yang paling bawah nih ya. Ya kalau untuk yang PIB umum, ya barang telah ditimbun di TPS, ya kemudian atau barang telah mendapatkan nomor BC11 atau manifest, baru dia boleh mengajukan PIB. Ya, tapi kalau AEO MITA dia nggak perlu itu, ya, nggak perlu dapat bukti bahwa barang sudah ditimbun atau nggak perlu dapat nomor BC1 pun dia sudah bisa mengajukan PIB-nya, bisa lebih cepat jadinya, gitu. Sehingga memang kalau importir-importir MITA ini begitu barang sampai ya kapal bersandar kemudian bongkar itu seperti nggak ada jeda dia langsung keluar dari pelabuhan menuju ke gudangnya gitu, atau ke tempat importirnya sendiri. Itu kira-kira bedanya. Nah, kalau ini alur ya, alur tata kerja layanan. Sebenarnya yang ini dengan yang bawahnya ini sama saja, yang membedakan cara komunikasinya aja atau cara pengiriman PIB-nya. Tadi kan saya jelaskan, kalau dulu masih pakai ini nih, media penyimpanan itu flash disk tadi gitu ya. Setelah PIB-nya dibuat, dia transfer ke flash disk atau ke disket. Flash disk itu dia antar tuh, naik mobil gitu ya, atau naik motor, dia ke kantor bea cukai terdekat untuk diupload. Nah, tapi ini cara yang lama. Ya, sekarang ini bisa dipastikan sudah tidak ada lagi yang model ini yang menggunakan media penyimpanan. Sekarang semua menggunakan yang atas, yang PDE. PDE itu pertukaran data elektronik, yang artinya lewat jaringan internet tadi. Gitu. Ya. Untuk alurnya sama aja. Yang pertama PIB dibuat oleh si importir ya. Setelah itu diajukan, yang pertama dicek adalah terkait lartasnya, pemenuhan lartasnya. Ya, di mana ngeceknya? Ya terkoneksi dengan portal NSW gitu. Karena semua perizinan lartas di-pooling di NSW ya. Jadi akan dibandingkan data lartas di PIB dengan data lartas yang dimiliki oleh NSW ketika KL-KL yang menerbitkan izin itu sudah memberikan datanya atau mempush datanya ke NSW. Dia tinggal bandingkan. Oh ternyata cocok nih, memang dia sudah punya izin lartas. Maka dia bisa diproses lebih lanjut. Proses lebih lanjutnya setelah penelitian lartas adalah penelitian terkait pelunasan biaya masuk dan pajak-pajak.
Ini makanya ada panah ke MPN ya. Karena nanti yang akan dicek oleh CESA, sistemnya Bea Cukai adalah apakah atas PIB tersebut sudah mendapatkan NTPN ya, nomor tanda penerimaan negara yang dikeluarkan oleh sistem MPN. Sistem MPN ini punya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ya. Dari mana mereka tahu bahwa itu sudah dilunasi? Mereka dapat kiriman data dari bank gitu. Karena si importir begitu dia submit PIB, dia kan tadi langsung tahu ya nilai total bayar biaya masuk dan pajak-pajaknya berapa, terbit billing ya. Itu yang dia bawa billing itu ke bank. Nah, di bank setelah dilunasi dibayar, bank akan kirimkan bukti elektronik ke MPN. MPN akan memproses bukti elektronik itu dengan mengeluarkan NTPN, baru itu dikirimkan ke Bea Cukai. Nah, di Bea Cukai tinggal dikawinkan datanya. Kalau memang PIB itu sudah dibayar, dia akan diproses lebih lanjut. Nah, ini step yang ketiga ini, penomoran dan penjaluran. Ya, penomoran artinya pengajuan PIB-nya sudah mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, kemudian dapat penjaluran, apakah hijau, kuning, dan merah. Ini nanti kan sudah pernah saya jelaskan juga bedanya jalur-jalur ini. Ya, nanti mungkin lebih spesifik di pemeriksaan fisiknya ya. Setelah penjaluran nanti ada penelitian dokumen oleh petugas PPD tadi ya, pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Dia konsentrasinya adalah ke klasifikasi HS dan tarif biaya masuk ya, dan juga ke harga barang yang diajukan di PIB, apakah itu wajar atau enggak, apakah terlalu murah atau dianggap wajar gitu. Nanti semuanya harus diputuskan bermuara kepada keputusan si PPD. Apakah dia akan mengeluarkan notul ya, notul itu nota pembetulan, sehingga nanti akan ada terbit tagihan tambahan ya, SPTNP dan lain sebagainya. Harus dilunasi dulu. Tapi kalau enggak terbit notul, artinya dianggap sudah oke datanya oleh PPD, maka nanti akan keluar langsung SPPB ya, surat persetujuan pengeluaran barang, dan itu menjadi dasar si importir mengeluarkan barang keluar dari gate di pelabuhan ya, keluar ke gudang importir. Itu kira-kira alurnya tata kerja layanan PIB. Nanti teman-teman bisa lihat ya lebih teliti ya di di laptop masing-masing ya. Yang saya jelaskan itu alurnya tadi. Nah, ini cukup penting. Ya, kalau ini masalah penyerahan dokap, saya kira nggak terlalu menjadi acuan ya, karena ini paling mengacu kepada regulasinya. Kapan sih harus diserahkan kalau dia importir biasa, kalau dia AO Mita, kapan sih harus diserahkan gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan misalnya, kalau PIB jalur hijau, kalau sekarang ini itu bisa dibilang nggak perlu menyerahkan dokumen hard copy ya. Dokumen hard copy itu mulai dari PIB, invoice, packing list ya, BL itu kan dulu harus dicetak ya. Kemudian dia taruh di dalam map ya. Map itu harus diantarkan ke kantor bea cukai ya. Sehingga akibatnya kantor bea cukai ramai terus ya. Karena orang lalu lalang untuk menyerahkan itu. Ya, sekarang dibuat kebijakan di regulasi terakhir, kalau dia dapat jalur hijau, dia nggak perlu menyerahkan dokumen hard copy apapun. Ya. Jadi betul-betul paperless. Kecuali pejabat pemeriksa dokumen meminta dokumen itu untuk kepentingan penelitian, gitu. Ya, baru dia wajib menyerahkan. Tapi harusnya nih persentasenya nggak banyak, dikit ya. Dan saya bisa sampaikan dokumen PIB yang diajukan secara total ya, komposisi yang dapat jalur hijau itu bisa 80% sampai 90% dari total. Sehingga bisa dibilang sekarang kantor-kantor bea cukai tidak lagi dibebani dengan berkas-berkas yang demikian menumpuk, yang dulu kita harus mengalokasikan gudang khusus ya untuk naruh dokumen-dokumen itu. Bayangan di Tanjung Priok itu kalau kita bayangkan sehari itu bisa 2.000 sampai 3.000 PIB ya. Satu PIB, satu map gitu. Tumpukannya udah berapa tuh? Kalau sebulan udah berapa gitu. Kita harus mengalokasikan gudang lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada lagi itu. Kecuali jalur merah sama jalur kuning itu tetap harus diserahkan dokumen hard copy-nya karena harus diperiksa
sebelum barang boleh keluar gitu. Harus clear pemeriksaan dokumennya. Tapi tadi kan saya katakan persentasenya mungkin hanya sekitar merah plus kuning itu ya antara 10% sampai 15% saja dari total pengajuan PIB. Ya, itu. Ini bicara SKA, surat keterangan asal atau COO, apa namanya, COO, Certificate of Origin, ya, yang kaitannya dengan kerjasama Bea Cukai Indonesia dengan Bea Cukai di negara-negara lain, yang nanti ujungnya akan berakhir pada berlakunya tarif preferensi, ya. Tarif preferensi jangan lupa adalah tarif yang lebih rendah biasanya dari tarif yang normalnya. Kenapa bisa lebih rendah? Ya karena barangnya diimpor dari negara-negara yang melakukan kerjasama perdagangan dengan Indonesian Custom, ya, dengan Bea Cukai Indonesia. Ya, misalnya ASEAN Cina, berarti kalau ada importasi yang berasal dari negara Cina untuk HS tertentu, bisa jadi dia masukkan 0%, gitu ya. Nah itu akibat apa? Akibat adanya perjanjian kerjasama, outputnya berupa dokumen SKA ini. Ya, untuk mengujinya pakai dokumen SKA, surat keterangan asal. Asalnya itu yang kita harus pastikan memang komponen barang impor yang didatangkan dari Cina misalnya, memang seluruhannya berasal dari sana. Di situ ada keterangannya tuh di surat keterangan asal. Apakah dia apa namanya fully obtain atau dia apa namanya full seluruhnya berasal dari negara China misalnya gitu. Nah itu menentukan nanti boleh atau enggak digunakan tarif preferensinya. Gitu. Nah kalau ini cuman kaidah-kaidah ketentuan terkait penyerahan dokumen SK-nya ya. Jadi ada ketentuannya. Kalau dia jalur merah atau kuning ya, untuk kantor Bea Cukai yang buka 7 hari kerja ya, artinya Sabtu Minggu juga masuk ya. Maka paling lama jam 12 hari berikutnya sejak dia mendapatkan SPJM atau SPJK. Sejak dia mendapatkan jalur merah atau jalur kuning, maka jam 12 di hari berikutnya SKA harus segera diserahkan tuh. Kalau memang PIB-nya ada SKA-nya ya. Kalau dia nggak menyerahkan ya nanti ada sanksinya. Mungkin diblokir PIB pengajuan berikutnya dan seterusnya. Ya, ini kaidah ketentuan penyerahan dokumen SKA aja. Oke. Nanti sampai agak setengah saya coba challenge teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Nah, untuk pengeluaran barang impor sendiri ya, ini sebenarnya kita bedakan kalau di sini dari barangnya dulu ya. Barang-barang yang bersifat umum ya, ya barang yang biasa kita lihat nah ya, tas, baju, handphone ya, barang-barang elektronik ya, itu kita sebut barang-barang yang sifatnya umum ya. Itu kaidah pengeluaran barangnya ya dia ngajukan PIB ya, di PIB itu ada nilai biaya masuk dan juga ada konsentrasi terkait latasnya ya. Nah kalau ini dua ini sudah dipenuhi maka sebenarnya secara prinsip barang sudah boleh dikeluarkan dari kawasan pabean. Yang menjadi dasar adalah SPPB ya, surat persetujuan pengeluaran barang. Ini yang tadi saya jelaskan. Tapi ada barang-barang yang sifatnya bukan common ya, bukan barang-barang bersifat umum, tapi dia ini listrik, kemudian cairan ya seperti minyak gitu ya, kemudian gas ya atau apa transmisi yang impornya itu tidak menggunakan vehicle ya atau sarana pengangkut ya, tapi dia melalui pipa antar negara gitu. Listrik misalnya atau mungkin gas cair ya atau mungkin bahan bakar minyak gitu ya atau CPO crude palm oil itu antar negara ada pipanya bisa sangat dimungkinkan untuk negara-negara yang mungkin ada di sekitar kita yang dekat ya Singapura dan sebagainya. Nah untuk yang barang-barang seperti itu yang dia nggak common sifatnya curah seperti itu atau transmisi maka dia nggak harus bayar biaya masuk dulu tapi dia cukup menyerahkan jaminan saja ya. Kalau untuk latasnya tetap harus dipenuhi gitu. Dan PIB-nya bisa berkala. Itu bedanya sebenarnya cuma di situ aja. Oke. Nah, pada saat PIB diajukan itu sangat dimungkinkan sistem CESA itu mereject PIB-nya atau menolak pengajuannya. Karena ada sebenarnya pengecekan otomatis untuk beberapa elemen data yang dipersyaratkan ya. Kita sebutnya validasi di depan. Itu bahkan sebelum
PIB itu ketika setelah disubmit itu sebelum disampaikan ke petugas untuk diperiksa lebih lanjut ya, ada pengecekan otomatis yang ada di depan. Ya, contohnya misalnya kalau importir atau PPJK-nya itu sedang dikenakan blokir karena aktivitas sebelumnya yang belum diselesaikan, maka ketika PIB berikutnya diajukan, maka otomatis langsung ditolak oleh sistem, di-reject. Ketika ditolak atau di-reject, nanti akan ada keterangannya. Di-reject-nya karena apa? Misalnya di sini dikatakan, Anda terkena blokir atas PIB nomor berapa, gitu ya, yang PIB pengajuan sebelumnya. Jadi harus diselesaikan dulu kewajiban sebelumnya, dan dia nggak bisa beraktivitas lagi sepanjang apa namanya permasalahannya di PIB sebelumnya belum diselesaikan. Gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Contoh gampangnya misalnya ada ketentuan terkait penyerahan dokumen hard copy tadi, ya untuk SKA ataupun untuk dokumen PIB dan dokumen pelengkapnya untuk jalur merah kuning kan harus diserahkan mungkin sebelum pemeriksaan fisik kalau jalur merah. Ternyata dia nggak serahkan itu. Itu kalau dia cuekin aja akan bisa terkena blokir ya, blokir hard copy sehingga akibatnya dia nggak bisa mengajukan PIB berikutnya. Nah ini contoh-contoh kenapa sih CESA atau sistem secara otomatis melakukan penolakan gitu. Contoh lagi misalnya di sini 5 hari sejak tanggal pengajuan PIB, importir belum membayar biaya masuk. Jadi hari ini dia submit PIB-nya. Ya, di PIB itu jelas dia state saya harus bayar biaya masuk 30 juta misalnya ya. Total 30 juta. Ya. Nah, tapi dia nggak bayar-bayar tuh. Dia nggak pergi ke bank untuk melunasi itu. Ya, sampai akhirnya lewat hari berikutnya sampai hari kelima gitu ya. Biasanya di hari Rabu ya, hari Rabu itu kan ada pergantian kurs pajak ya. Maka otomatis atas PIB yang diajukan itu ditolak ya, di reject. Reject itu artinya dihapus dari sistemnya bea cukai. Ya, yang dilakukan ketika itu terjadi apa? Ya dia tinggal ajukan ulang aja lagi dan melunasi kan gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini bedanya jalur hijau, jalur kuning, jalur merah. Saya kira sudah pernah saya jelaskan ya. Nanti teman-teman tinggal membaca aja. Nah, ketika nanti ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya di pertemuan berikutnya ya. Ya, bedanya hijau, merah, kuning kan sebenarnya sudah ada di materi penjaluran yang sebelumnya itu. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ingin dipertanyakan oleh teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Indi. Itu kalau yang mitra utama berarti kalau bayar PIB-nya belum lunas, bisa keluar SPPB, Pak? Bisa. Ya, itu salah satu keuntungan ya atau fasilitas yang memang sengaja diberikan oleh Bea Cukai kepada importir-importir mitra ya, mitra utama ya. Kenapa bisa begitu? Karena saking kita udah percaya banget sama mereka. Jadi kita pengen juga memberikan kesan juga kepada importir-importir lain. Kalau kamu pengen mendapatkan fasilitas sampai seperti itu, tolong diperbaiki juga ininya, apa namanya, transaksinya. Jangan sampai ada apa namanya fraud ya, dia melanggar atau dia terkena tambah bayar karena dia berusaha untuk menurunkan harga barangnya supaya kena biaya masuknya kecil, atau dia melarikan HS-nya supaya kena tarif yang lebih kecil. Yang kayak gitu tuh untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya reputasi, dia nggak akan melakukan lah gitu ya. Bahkan kalau melakukan mungkin sebenarnya staffnya itu yang coba-coba untuk cari keuntungan. Tapi kalau ketahuan pasti langsung dipecat itu semua perusahaan itu. Karena mereka sangat menjaga reputasinya. Dengan mereka menjaga reputasinya, mereka juga paham. Bea Cukai akan memberikan fasilitas lebih gitu. Ya, sampai kayak gitu tadi. Even dia belum bayar biaya masuknya, ya dia sudah boleh keluar barangnya. Terus bayarnya kapan, Pak? Kalau ketentuan pembayaran berkala di akhir bulan berikutnya. Itu ya. Berarti nggak jalur merah ya, Pak? Enggak. Kecuali dia terkena random ya. Random tapi kan presentasinya sangat kecil ya. Jadi MITA atau IO itu masih punya kemungkinan terkena jalur merah. Kalau dia terkena pemeriksaan acak. Acak itu gini, sistemnya bea cukai itu kan otomatis ya.
termasuk dia melakukan profiling, dia kena jalur hijau, merah, kuning, itu semua juga dilakukan oleh sistem. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Dari mana Pak caranya dia menilai itu sistem? Ya ada input datanya tuh, data historinya, kegiatan dia sebelumnya terbaca semua. Banyak lah, termasuk catatan dia di kantor pajak seperti apa profilnya, itu ada scoringnya kan. Dan semua akhirnya membentuk skor akhir yang itu akan menjadi profilnya si importir. Apakah dia terkena hijau, merah, atau kuning. Termasuk komoditi yang diimpornya juga pasti berpengaruh terhadap itu. Nah, apa namanya? Aduh, saya jadi lupa. Apa tadi pertanyaan kamu, Di? Yang jalur merah itu Kenapa? berarti nggak pernah ya. kena. Yang Aeomita nggak pernah kena jalur merah. Kena. Kalau dia terkena pemeriksaan acak ya. Nah, pemeriksaan acak ini itu memang diatur di regulasinya. Jadi sistem ini kan sudah sangat mempercayai itu semua ya. Ada manajemen risiko dan dia melakukan profiling. Ini yang sangat dipercaya, yang Aeomita. Ini yang dipercaya. Nah, tapi dia kayaknya nggak kita percaya banget sih ya. Itu bisa kena jalur, sebagian besar pasti kena jalur hijau, bisa kena jalur kuning atau merah. Ini yang setengah dipercaya atau bahkan yang kita sering anggap dia nggak bisa dipercaya sama sekali gitu karena sering melanggar, itu pasti seringnya kena jalur merah. Nah, untuk importir-importir yang sering dapat jalur hijau, ya, ataupun bahkan yang Aeomita yang hampir dibilang nggak pernah kena jalur merah, ya. Nah, ini tetap kita lakukan manajemen risiko dengan cara apa? Kita masih tetap kasih peluang di sistem untuk bisa memerahkan dia. Tapi dengan suatu pola yang kita sendiri nggak bisa menghitungnya, nggak bisa menebaknya. Ketika mengajukan PIB keberapa, dia nanti akan kena jalur merah, itu nggak bisa. Karena betul-betul kita sistemnya acak gitu ya. Dan kecil sekali persentasenya, mungkin dari 100 PIB yang pernah diajukan, mungkin 1 kali gitu ya, dia kena jalur merah. Itu penting juga untuk kita bisa menilai. Khawatirnya kan ada, ya kayak kita di kehidupan sehari-hari ya, orang yang sudah betul-betul kita percaya banget gitu ya, kan nggak bisa juga kita percaya terus gitu ya. Bisa jadi suatu saat dia khilaf gitu kan. Nah, sama kira-kira dengan itu. Nah, importir yang sudah sangat kita percaya pun sekali-sekali kita uji ini. Kepercayaan yang kita berikan memang betul dia pegang terus atau enggak. Nah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia kita merahkan. Nah, ketika dimerahkan, itulah peluang kita untuk menguji. Oh, ternyata dia memang selalu jujur sih ya. Nggak pernah ada pelanggaran gitu. Ya sudah, dia akan tetap dapat fasilitas sebagai Aeomita. Tapi kalau pada saat kena jalur merah acak tadi yang presentasinya sangat kecil, ternyata dia ketahuan melanggar, nah itu kita akan tinjau ulang tuh. Apakah memang dia masih pantas mendapatkan fasilitas itu. Ya, jadi masih punya kemungkinan dia terkena jalur merah, tapi sangat kecil sekali peluang mendapatkannya. Bagus pertanyaannya. Berarti kalau misalkan barang dia 3 hari, kurang dari 3 hari dari nyampainya di pelabuhan, udah bisa bayar PIB dong, Pak? Sudah bisa bayar PIB? Bayar PIB. Iya. Submit PIB. Oh, submit PIB. Bisa. Kalau perusahaan Aeomita kan tadi punya fasilitas yang kita sebut dengan pre-notification ya. Apa namanya? Dia nggak perlu dapat izin bongkar ataupun izin timbun yang ditandai dengan nomor BJ11 sekalipun. Dari sejak sebelum barang itu datang, dia sudah bisa tuh submit PIB segala macam. Sudah bisa. Jadi ketika barang datang, dia sudah pegang SPP gitu. Nah, itu fasilitas juga yang kita berikan. Karena saking kita percayanya mereka gitu. Dan kita tahu mereka memang nggak boleh ada delay ya. Ibaratnya mungkin itu barang-barang impor untuk produksi dia di pabrik ya. Semakin cepat nyampe di pabrik untuk diolah lebih lanjut, kan itu semakin bagus. Makanya kita pengen supaya benar-benar nggak ada hambatan ketika dia masuk ke Indonesia, kemudian dibongkar, ya sudah langsung pergi ke gudangnya gitu, nggak perlu mampir di Timbun dulu ya, karena PIB-nya sudah diajukan sebelumnya, dia punya fasilitas itu dan dia bisa dapat SPPB-nya bahkan sebelum barangnya itu bongkar gitu.
Ya, itu nggak bisa didapatkan fasilitas itu oleh importir lain ya, yang umum, yang dia nggak punya fasilitas MITA IO. Oke? Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Bapak, Ya, aku mau nanya dong, Pak. silakan. Siapa nih? Elva. Elva, Pak. Ya. Iya, Pak, kan itu kan kalau billing DJBC itu kan ada jangka waktunya ya 5 hari kalau nggak salah ya, Pak, untuk Betul. melakukan pembayaran. Ya. Kan kalau setiap hari Rabu itu kan pasti ada pergantian kurs KMK. Ya. Nah, misal kita bikin hari Selasa tuh terbit tuh billingnya. Nah, terus kan karena ada jangka waktu, kita bayarnya hari Kamis, otomatis kurs berubah dong, Pak. Betul. Tapi karena misalnya lupa atau lalai, ternyata kita masih pakai kurs lama yang di DJBC udah kita bayarin, itu gimana, Pak? Apakah langsung tertolak dari sistem banknya, apa gimana, Pak, harus restitusi atau kita bayar dulu gitu? Oke, nah ini bagus nih pertanyaannya, tapi udah advance, udah cukup advance nih. Berarti mungkin sering melakukan transaksi impor ya, dan dapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, kita kembalikan ke regulasinya. Nah, kalau yang menjadi acuan atau yang menjadi dasar kurs yang berlaku di PIB, ini kita bicara impor ya, BC20, regulasi yang berlaku saat ini adalah kurs pajak pada saat PIB diajukan, ya. PIB diajukan kemudian kan diterima tuh oleh Bea Cukai. Nah, pada saat diterima itulah yang menjadi dasar kursnya. Ya, jadi kalau tadi misalnya ceritanya hari Selasa, dia sudah mengajukan PIB ya. Terus PIB-nya diterima oleh Bea Cukai hari Selasa juga. Nah, itu langsung dikunci itu oleh Bea Cukai. Berarti nanti kurs pajak yang kita gunakan adalah kurs pajak hari Selasa. Gitu. Keluarlah billing, terbit billing pakai kurs pajak hari Selasa ya. Bahkan nanti ketika dia melunasinya hari Kamis sekalipun, ya tetap yang berlaku kurs pajak di hari Selasa gitu. Karena regulasinya sekarang sudah mengatur kurs pajak yang berlaku untuk impor adalah kurs pajak pada saat PIB diterima oleh Bea Cukai. Ya, kalau bahasanya sih di regulasinya saat PIB diajukan. Jadi clear, nggak akan ada masalah. Ya. Nah, kalau dulu itu memang berbeda. Ya, ini kenapa dirubah aturannya oleh Bea Cukai sekitar tahun berapa ini ya? 2020 atau 2019 saya lupa ya. Nah, sebelumnya itu yang berlaku adalah kurs pajak pada saat pembayaran di bank. Nah, kalau pada saat pembayaran di bank bisa jadi masalah tuh. Jadi kalau Selasa misalnya kursnya masih 10.000 ya, misalnya ya. Selasa 10.000 ya. Tapi nggak dibayar-bayar nih billingnya. Nah, dia baru bayar billingnya itu hari Rabu misalnya. Udah berubah pada kurs pajaknya ya. Ya udah dia bayar aja di bank dengan kurs pajak 10.000. Padahal hari Rabu itu kurs pajaknya sudah 12.000. Nah, berarti kan ada kenaikan ya. Berarti harusnya dia kurang nih bayarnya secara total. Nah, tetap diterima billingnya dengan pembayaran yang kurs awalnya 10.000. Tapi nanti pada saat bukti bayar banknya itu dicek oleh CESA, CESA akan membuat lagi billing yang kekurangannya. Ya, ini tapi dulu nih ya, cerita dulu nih saya. Nah, karena dianggap kurs pajaknya udah berubah, harusnya dihitung ulang nih. Nah, dihitung ulang oleh CESA, harusnya sekian. Oh, yang sudah dia bayar tadi sekian ya, pakai kurs pajak yang lama. Berarti saya harus terbitkan nih, CESA terbitkan lagi billing baru lagi untuk PIB yang sama. Jadi satu PIB bisa ada 2 billing. Tapi billing yang kedua adalah billing atas kekurangannya aja. Nah, dia harus lunasi juga itu, ya kekurangannya gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kita kembalikan ke regulasinya. Kalau regulasi yang sekarang yang berlaku adalah kurs pajak pada saat PIB diajukan. Sehingga clear di situ, sudah dikunci di awal. Oke. Bagus pertanyaannya. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Sudah jam berapa nih? Nanti diingatkan ya. Oke, masih ada 12 menit. Ya, ini kita bicara pemeriksaan fisik sekarang nih. Pemeriksaan fisik itu dilakukan ya untuk PIB yang terkena jalur merah ya. Ini adalah dasar hukumnya, mulai dari Undang-Undang Kepabeanan, ya pasti Undang-Undang Pabean ya, nomor 10 tahun 95, adanya di pasal 3 nih.
Kemudian peraturan Menteri Keuangannya adalah nomor 139 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri, sampai diturunkan ke peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, ya, yang lebih kecil. Ingat kalau peraturan Direktur Jenderal itu, dia mengatur ke dalam ya. Ini biasanya tata laksana, tata cara pemeriksaan yang lebih detail, yang itu menjadi panduan tugas Bea Cukai sendiri. Ya. Tapi kalau ngaturnya keluar, importir kamu harus begini, syaratnya harus begini. Itu biasanya di peraturan Menteri Keuangan, ya, yang lebih tinggi derajatnya. Gitu. Oke, ruang lingkupnya. Nah, pasti pemeriksaan fisik adalah untuk yang merah aja nih kan ya. Kalau kuning kan diperiksa dokumen aja. Kalau hijau, ya udah langsung boleh keluar. Tapi dokumennya diperiksa nggak Pak? Dokumennya diperiksa hijau. 30 hari setelah tanggal nopen. Tapi barang boleh keluar duluan. Bedanya kan di situ aja. Ya. Kalau kuning gimana Pak? Kuning nggak diperiksa fisik, ya, diperiksa dokumennya aja. Tapi barang nggak boleh keluar sebelum pemeriksaan dokumennya selesai. Nah, itu bedanya. Nah, makanya kalau kuning pun tetap harus segera diperiksa oleh petugas Bea Cukai supaya bisa diputuskan. Karena semakin lama dia memutuskannya, dia tunda-tunda, itu barangnya nggak keluar-keluar tuh dari pelabuhan. Yang kuning ya. Sehingga dia akan harus bayar biaya demurrage dan lain-lain. Nah, kita bicara pemeriksaan fisik nih sekarang. Nah, tujuannya apa? Nah, coba baca sendiri deh nih ya. Ini yang gini-gini sih kan saya nggak perlu jelaskan sebenarnya. Ya untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar. Ya sudah pasti ya. Karena kalau antara fisik barangnya berbeda dengan data di PIB yang diajukan oleh importir, ya sudah pasti klasifikasi HS-nya beda dong. Itu berdampak kepada tarifnya pasti bisa jadi berbeda gitu. Terus nilai pabean atau harganya bisa beda nggak? Bisa beda gitu. Di PIB dia bilang saya impornya apa namanya? Jam tangan mereknya Nico gitu ya. Nah, jam tangan merek Nico. Sepatu mereknya Nico gitu ya. Nah, begitu diperiksa fisik ternyata dia impor sepatu Nike, beneran Nike asli gitu ya. Itu kan harganya beda dong gitu. Nah, kayak gitu. Ini tujuan pemeriksaan fisik. Menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan. Sering nggak kayak gini? Cukup sering. Dia beritahukan impornya tepung ya. Sehingga kontainernya itu sama semua. Kalau kita X-ray, kelihatan dari tampilan itu homogen ya, warnanya sama, terus kayak ada tumpukan-tumpukan karung gitu ya. Tapi kalau petugasnya jeli ya, dia akan lihat semua sisi. Oh ketahuan, ternyata di pojok itu ada barang tuh, misalnya motor Harley atau apalah yang beda fisiknya. Dan ternyata ketika dicek di PIB-nya tidak dia beritahukan. Gitu. Nah ini kan harus diperiksa dong, dikenakan bea masuk dan pajak-pajak. Terus belum kita bicara lartasnya, belum kita bicara apakah ada tindak pidana di situ dengan maksud tertentu dan sebagainya. Ya ini pemeriksaan fisik. Intinya sih memastikan bahwa barang yang dia declare di dalam PIB adalah memang betul informasinya terkait dengan jenisnya. Ya jenisnya tadi itu ya. Dia beritahukan tepung ternyata bukan tepung, melainkan gula pasir misalnya gitu. Atau dia beritahukan sepatu merek Nico ternyata sepatu merek Nike kan gitu. Itu jenis barang ya atau apa namanya. Dan satu lagi masalah jumlahnya ya. Barangnya benar. Memang dia beritahukan dia impor sepatu Nike 1000 pasang. Tapi begitu diperiksa fisik bukan 1000, ada 1500 dus ternyata. Nah, ini juga kan nggak boleh ya. Nah, ini dia. Menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang. Loh, kenapa Pak ini pakai dipermasalahkan asal barang? Oh iya, karena itu nanti berpengaruh di pengenaan tarifnya. Ya, misalnya dia PIB-nya dia lampirkan dengan SKA ASEAN Cina. Ya, artinya ini kan barang berasal dari Cina dong harusnya, supaya dia bisa dapat tarif preferensi yang lebih rendah. Ya, tapi ternyata ketika diperiksa fisik, barangnya kedapatan semuanya made in USA, semuanya gitu. Nggak ada yang made in China misalnya. Nah, kita bisa ragukan jadinya SKA-nya. Ini berarti SKA-nya nggak bisa tercover nih. Dia nggak bisa dapat tarif preferensi. Tetap harus dikenakan tarif normal. Nah, kayak gitulah ya. Dan hal-hal yang lain mungkin yang terkait dengan lartas ya. Ya, udah pastilah kalau fisiknya beda, yang tadinya mungkin memang dia beritahukan di PIB barangnya
nggak kena lartas ya. Ketika ketahuan barangnya barang yang lain, bisa jadi ini HS-nya kan lain. Nah, bisa jadi ini dia terkena aturan larangan pembatasan. Ya, itu kira-kira tujuan pemeriksaan fisik ya. Nah, kalau tempat pemeriksaan fisiknya sendiri bisa di TPS ya, atau tempat lain diperlakukan sama dengan TPS. Kemudian bisa juga di TPB, tempat penimbunan berikat. Beda ya, tempat penimbunan berikat itu kawasan-kawasan berikat ya. Biasanya tempat-tempat yang memang ditunjuk untuk melakukan pengolahan lebih lanjut ya. Dan di situ ada penangguhan pembayaran atau pelunasan biaya masuk ya. Nah, kemudian ada tempat penimbunan pabean. Nah, ini tempat-tempat yang memang menjadi kuasa bea cukai untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, pemeriksaan fisik itu juga bisa kita lakukan dengan pemindai peti kemas yang tadi saya ceritakan. Nah, ini contoh nih ya gambarannya. Ini dia impornya apa nih? Misalnya di sini kelihatan apa sih ini? Apa ya? Misalnya ini cangkang kelapa sawit misalnya ya. Ini kita bicara ekspor misalnya. Cangkang kelapa sawit nih. Nah, terus ada petugas. Terus sistem menyatakan nggak perlu diperiksa fisik. Periksa fisik kan oleh petugas ya, oleh orang ya. Barangnya dikeluarin, kemudian diperiksa barangnya, dibuka beberapa sampel gitu ya, tergantung tingkat pemeriksaan fisiknya. Tapi bisa juga ada opsi lain ya. Tapi biasanya dengan permohonan. Si eksportir memohon supaya pemeriksaannya nggak usah periksa fisik Pak, lama gitu. Dan saya harus bayar buruh dan lain sebagainya. Bisa nggak lewat X-ray aja? Nah, bea cukai nanti lihat persyaratannya. Oh, kalau memang ini permohonan yang masuk kategori boleh X-ray, itu diberikan tuh oleh bea cukai. Nah, jadi dia periksanya pakai X-ray. Nah, nilalanya pada saat diperiksa secara X-ray tadi dari apa ya tampilan hasil X-ray-nya, ketahuan ada barang lain gitu yang tidak diberitahukan di PIB. Ya, ini boleh. Nah, ini syaratnya nih. Apa sih yang bisa dipindai pakai peti kemas? Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, contohnya apa ini? Di sini misalnya barang peka udara atau barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan. Kenapa kok Pak barang peka udara harus diperiksa pakai pemindai peti kemas atau X-ray? Iya, karena kalau dia peka udara, kontainernya dibuka aja, ya, udara kan masuk tuh, rusak barangnya, gitu. Nah itu barang-barang seperti itu, atau barang yang peka cahaya, ya. Ketika dibuka, ternyata isinya lembaran-lembaran film itu. Petugas bea cukai sembarangan aja main buka kontainernya, rusak semua barangnya tuh. Nah, gimana caranya supaya nggak rusak? Nggak usah dibuka kontainernya. Nah, tinggal kita masukkan ke lorong X-ray, gitu. Nah, kita dari situ kan bisa ngelihat barangnya apa kira-kira. Ya, itu ada persyaratannya sih diatur kenapa bisa pakai peti kemas pemindai peti kemas atau X-ray. Nah, ini bicara lebih spesifik lagi terkait pemeriksaan fisiknya sebenarnya. Pemeriksaan fisik itu diatur tingkat pemeriksaannya ya. Ada 10%, ada 30% ya. Kalau misalnya 10% itu maksudnya gini. Saya impor satu kontainer, Pak. Isinya sama nih barangnya, Pak. Berupa sepatu tadi misalnya ya. Sepatu isinya ada 1000 dus, Pak. Satu kontainer isi sepatu 1000 dus ya. Nah, ternyata dia kena jalur merah dan sistem menyatakan tingkat pemeriksaannya 10% aja. Nah, berarti yang dilakukan oleh petugas adalah 1000 dus tadi dikali 10% ya. 10% dari 1000 berapa? 100 kan ya. Nah, yang dia buka cukup 100 dus sepatu aja gitu. Tapi kalau tingkat pemeriksaan 30% ya berarti dia harus buka 300 sepatu. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, itu gambaran gampangnya. Tapi kalau pada saat dia melakukan pemeriksaan 10 atau 30% ini, dia mendapati ada temuan di situ yang mencurigakan ya, maka dia bisa lanjutkan dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam itu apa? Diperiksa 100%, barangnya dikeluarin semua itu. Ya, 1000 dusnya dikeluarin semua, diperiksa satu-satu. Pemeriksaan mendalam. Itu kira-kira gambarannya ya. Nah, tingkat pemeriksaan fisik itu diatur di regulasinya ada seperti itu. Nah, tata caranya juga ada diatur ya. Misalnya kita bicara ini ya, instansi lain nih. Ketentuan di bidang impor yang mempersyaratkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat dari instansi lain
pemeriksaan fisik dapat dilakukan bersama-sama. Contohnya apa? Karantina, ya. Impor barang yang itu subjek juga harus dilakukan pemeriksaan oleh karantina, misalnya. Nah, maka petugas bea cukai sama petugas karantina bisa janjian tuh. Supaya apa? Supaya nggak 2 kali pemeriksaan gitu. Habis diperiksa oleh karantina di depan, kontainernya udah dibuka, barangnya udah dibuka-bukain gitu ya. Tutup lagi, kunci, pas diajukan PIB ke bea cukai, sama bea cukai diperiksa lagi, dibuka lagi gitu ya. Nah, itu kan 2 kali biaya jadinya dia. Nah, untuk itu sekarang ada yang namanya SSM-QC itu. Kalau yang mungkin para pelaku impor di sini ada gitu ya. SSM apa namanya? Karantina dan custom yang itu digagas oleh NSW ya. Nah, jadi pemeriksaannya nanti janjian bareng. Petugas bea cukai sama petugas karantina meriksanya bareng. Sehingga bukanya cukup sekali, meriksanya cukup sekali. Ini contoh yang menjadi konsen dari slide ini ya. Kemudian untuk contoh barang, ya, pejabat pemeriksa fisik dapat mengambil contoh barang atau meminta dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa. Pengambilan contoh dicatat dalam berita acara pemeriksaan fisik. Jadi boleh nggak Pak ambil sampel barang? Boleh, ya. Tapi harus dikembalikan, gitu, ya. Jangan sampai gini kan, kalau zaman dulu nih, mesin bea cukai zaman dulu ya. Barangnya tadi misalnya sepatu Adidas atau Nike gitu ya, 1000 pasang. Dengan alasan pemeriksaan fisik, tugas bea cukai, tolong ambil 10 pasang, saya mau periksa. Saya minta barang contoh gitu ya. Nah, dia periksa barang contoh, tapi bukannya disimpan di tempat penyimpanan barang, dia taruh di mobilnya, dia bawa pulang ke rumah. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Kalau sekarang itu ditagih itu sama petugas KI-nya bea cukai. Bea cukai sekarang ada petugas kepatuhan internal ya. Kalau ada ambil barang contoh, maka harus dipastikan barang contohnya dikembalikan. Gitu. Kecuali memang barang contoh yang memang tidak perlu dikembalikan ya, seperti barang kimia dan lain sebagainya yang diambil sampelnya sedikit, ya mungkin nggak perlu dikembalikan karena malah susah nanti menyulitkan. Tapi kalau yang nyata-nyata seperti sepatu, alas kaki dan sebagainya, dikembalikan. Dan biasanya pemeriksa barang juga sekarang ngambilnya juga cuma sebelah-sebelah aja ya supaya nggak hilang. Kalau hilang kan malah dia nanti dipertanyakan itu. Nah itu kira-kira ya yang menjadi concern. Tata cara pemeriksaan fisiknya seperti apa? Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini saya skip aja karena nggak terlalu fundamental. Fundamental tadi yang awal-awal ya. Nah, ini tingkat pemeriksaan fisik tadi 10%, 30% itu sudah saya jelaskan ilustrasinya ya. Ini lebih detail lagi nih apa namanya? Simulasinya ya. Kalau dia berupa peti kemas, Pak. Peti kemas itu artinya kontainer ya. Kalau kemasan tuh berarti non kontainer. Kan ada kan impor yang nggak pakai kontainer sama sekali, yang lewat udara itu nggak ada yang pakai kontainer itu karena diangkutnya oleh pesawat udara ya. Ya dia cuma dikemas-kemas aja tuh, di packing gitu. Itu namanya kemasan gitu. Nah, kalau kita bicara peti kemas, kalau jumlah peti kemasnya masih kurang dari 5 ya atau sampai dengan 5, maka yang diperiksa 10% dari jumlah peti kemas. Kalau lebih dari 5 peti kemas ya, maka dia 10% dengan minimal 2 kemasan. Ini ketentuan yang diatur tingkat pemeriksaan tadi ya. Tapi ini lebih detail ya. Nah, kalau saya jelaskan ini ya lama ya. Tapi ilustrasinya seperti yang tadi saya jelaskan ya. 1000 pasang sepatu diperiksa 10% ya berarti 100 yang dia buka itulah. Oke, tata cara pemeriksaan fisiknya ya ini masih kaitannya dengan yang tadi antara peti kemas atau kontainer dengan kemasan yang berarti ya dia yang bukan kontainer ya. Ini ketentuannya. Nah, proses pemeriksaan fisiknya. Kalau dari sini sebenarnya sih gampang aja. Ketika PIB terkena jalur merah nih, SPJM ya, surat pemberitahuan jalur merah, maka SPJM itu akan ditembuskan ke pengusaha TPS. Pengusaha TPS itu yang mengelola tempat penimbunannya ya. Supaya apa? Supaya barangnya nanti harus dia tarik dengan persetujuan importir, ya, diturunkan, ditaruh di lokasi pemeriksaan fisik yang memang khusus untuk pemeriksaan fisik. Nah, setelah ditaruh di tempat pemeriksaan fisik, baru pemeriksa barang datang bersama-sama dengan importir ya. Importir harus bawa dokumennya tuh. Nah, baru dia periksa bareng-bareng disaksikan oleh importir, ya. Nah, setelah itu yang harus dilakukan oleh pemeriksa barang bea cukai adalah menuangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan yang disebut dengan LHP dan juga membuat berita acara pemeriksaan. Ya. Ini sebenarnya alurnya simple aja, ya.
Intinya cukup butuh dokumen dari importir, kemudian barangnya ditaruh di tempat pemeriksaan fisik, berarti oleh pengusaha TPS. Dan yang ketiga adalah dilakukan pemeriksaannya bareng-bareng antara si pemeriksa fisik dari Bea Cukai dan importirnya. Kalau importirnya nggak datang gimana Pak? Bea Cukai bisa melakukan pemeriksaan paksa namanya, atau pemeriksaan karena jabatan ya. Itu cukup disaksikan oleh pengusaha TPS-nya, meskipun importernya nggak datang. Ya, karena mungkin udah kelamaan gitu. Nah, itu bisa dilakukan itu. Biayanya tetap ditanggung oleh importir. Ya. Itu regulasinya seperti itu. Oke, saya kira ini hal-hal yang lain teman-teman bisa baca sendiri ya, terkait tanggung jawab pemeriksaan fisiknya dan yang lainnya ya. Ini contoh-contoh formulirnya dan konsentrasi hal-hal lain yang perlu diperhatikan ya terkait yang sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa baca ya, seperti itu ya. Itu kira-kira penjelasan saya untuk materi yang hari ini. Ya, ada mungkin yang perlu didiskusikan? Tanya dong Pak Iwan. Oh, Bu Ana, silakan Bu Ana. Ini jadi pertanyaan buat semuanya mungkin ya. Jadi kemarin itu memang Bea Cukai sudah transformasi digital ya pada semua sistem administrasinya. Nah, namun kan kemarin kita sudah pernah mendengar ya Pak berita tentang sistem CESA Bea Cukai servernya sempat down ya Pak, yang mengakibatkan beberapa minggu terkendala lah istilahnya di dalam proses custom clearance. Nah, ini penyebabnya, kemudian next ke depan apa yang perlu diperbaiki, itu yang pertama. Biar ini menjadi ini juga Pak, menjadi bahan untuk diriset sama mahasiswa. Jadi bahwa sistem memang dibuat untuk mempermudah, tetapi suatu saat juga sistem itu akan mengalami yang namanya down. Nah, kemudian yang kedua, berarti di garda terdepan ya Bea Cukai itu yang penting itu adalah sebagai pengawas itu ada PFPD, pemeriksa dokumen dan pemeriksa barang. Nah, Pak Iwan pernah di jabatan tersebut tentunya. Nah, kira-kira ada kendala nggak Pak oleh para pejabat tersebut di dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Nah, ini bisa menjadi sebuah fenomena masalah juga. Artinya dengan jumlah tadi dokumen PIB yang cukup banyak, walaupun tingkat pemeriksaan jalur merahnya hanya sedikit, hanya beberapa persen, tetapi juga akan menghambat juga dan tidak akan tercapai target dwelling time kita yang diminta oleh Presiden Jokowi kurang lebih 2 hari. Mau menyamakan Singapura yang hanya 1 hari kurang ya. Nah itu juga. Kemudian yang ketiga Pak, agak banyak ya Pak pertanyaannya ya sekaligus. Yang ketiga terkait nilai pabean. Nah kita kenal ada namanya transfer pricing dan underpricing. Nah seperti apa sih Pak itu? Nah ini mungkin bisa menjadi fenomena masalah. Dengan 3 pertanyaan saya, kalau mahasiswa cermat, ini akan bisa dijadikan riset penelitian skripsi mereka. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, baik, makasih Bu Ana. Ini pertanyaannya lumayan ini. Saya coba jawab satu-satu ya Bu Ana ya. Memang betul, saya juga dapat informasi kan, teman-teman kan sudah di semester 7 ya. Dan sebentar lagi mungkin harus menulis bahan penelitian untuk skripsi dan sebagainya. Sebenarnya terkait dengan ilmu kepabeanan cukai ini cukup menarik dan sangat menarik kalau menurut saya. Karena ini adalah ilmu yang di setiap negara manapun sebenarnya sama nih. Karena ada, saya pernah jelaskan, ada WCO ya, WCO yang mengatur secara umum pengaturan terkait lalu lintas barang impor ekspor antar negara. Nah, masalah-masalah yang ada di situ kalau diteliti itu sebenarnya sangat bagus sekali. Nah, yang pertama pertanyaan tadi terkait dengan beberapa waktu yang lalu CESA down ya. Ini kira-kira kenapa dan antisipasi ke depannya seperti apa. Nah, ini sebuah sepanjang saya mengawal
aplikasi CESA. Nah, kan saya juga dulu waktu belum menjabat ya, masih pelaksana biasa juga, saya pernah ditempatkan di unit IT yang membangun aplikasi CESA itu. Itu sejak tahun 90 kita bangun ya. Dan kenapa itu dibangun? Supaya seluruh layanan yang begitu banyak yang harus dilakukan oleh petugas bea cukai bisa berjalan lebih mudah pelaksanaannya dan lebih efektif kalau dibantu oleh sistem. Ya, sehingga seluruh layanan bea cukai, impor, ekspor dan sebagainya sudah dengan sistem. Nah, tapi ternyata ya kita kemarin dikagetkan tuh ketika CESA-nya ternyata down. Nah, ketika CESA down dan dalam waktu yang cukup lama, ya mungkin kemarin hampir seminggu sampai 2 minggu ya. Sehingga akibatnya apa? Memang sih kita sudah mengatur aturan atau regulasi mitigasinya, ya sudah ada regulasinya dari dulu juga sudah kita buat. Kalau CESA down tidak bisa diakses dalam waktu lebih dari 4 jam, maka kantor pusat bea cukai harus mengeluarkan pengumuman ke seluruh kantor bea cukai bahwa layanan kepabeanan, ya impor, ekspor dan sebagainya yang terdampak dengan tidak bisa diaksesnya CESA itu dilayani secara manual. Ya, cara manual itu seperti apa? Ya betul-betul kembali seperti dulu ya. Perlu kita cetak form PIB-nya, dia ngisi di situ, kemudian dia kumpulkan ke petugas gitu ya. Tapi kan kita sudah punya aplikasi modul PIB itu. Modul PIB itu kan nggak terkoneksi langsung dengan CESA kecuali di sending ya. Nah, dia tetap bisa buat dari situ tuh. Kemudian dia transfer ke flash disk yang diantar ke petugas untuk kemudian dilakukan penelitian. Masalahnya penelitiannya jadi nggak bisa karena CESA-nya down secara keseluruhan tuh yang kemarin gitu. Memang betul-betul agak repot jadinya. Nah, tapi harusnya layanan tetap nggak boleh berhenti ya, layanan manual. Nah, hal lain yang muncul ketika itu terjadi, jumlah dokumen yang dilayani itu sangat banyak, nggak imbang dengan jumlah petugas kalau itu melayani secara manual. Karena tadi saya katakan 80-90% persentase dokumen itu selesai dengan sistem. Karena dia dapat jalur hijau. Jadi diajukan langsung dapat SPPB itu, barang boleh keluar gitu. Nah sekarang semua jadinya harus dimanualkan, termasuk yang hijau tadi. Gimana kita menilainya bahwa dia dapat hijau, merah, atau kuning gitu ya. Nah itu sudah betul-betul professional judgment-nya petugas bea cukai di lapangan pada saat terjadi kekacauan kemarin gara-gara CESA itu down. Nah dari situ kita belajar, karena tadi pertanyaannya Bu Ana, antisipasi ke depannya ya. Kalau kenapanya sih saya bisa katakan kemarin ada permasalahan dari sisi database-nya ya. Karena database yang nggak bisa diakses, ya otomatis aplikasinya semua yang mengarah ke database utama itu nggak bisa dibuka, ya nggak bisa diakses gitu. Semua impor, ekspor, cukai, termasuk billing semuanya nggak bisa jalan, ya itu luar biasa. Nah, antisipasi ke depannya bagaimana? Ya memang dengan kejadian kemarin kita banyak belajar dan kita juga sudah buat regulasi-regulasi masih dalam draft ya, yang lebih mengatur lagi secara lebih detail, lebih rinci. Karena kemarin sedikit ada kekacauan di awal-awal. Para petugas bea cukai di lapangan nggak siap tuh dengan itu. Karena dia kelimpahan dokumen yang sangat banyak harus dilayani. Mereka harus lembur-lembur sampai besok paginya seterusnya ya, supaya semua bisa berjalan. Nah itu kita atur lebih detail di pengaturannya, di regulasinya. Dan yang kedua tentu dari sisi sistem IT-nya, kita perkuat lagi. Ya, kita harus bisa mengantisipasi ketika mau ada permasalahan di database, ketika mau ada permasalahan di jaringan, kalau bisa sudah terdeteksi dari beberapa waktu sebelumnya. Sehingga kita bisa antisipasi dan nggak sampai terjadi CESA-nya down secara fatal. Seperti kemarin itu sampai 1 atau 2 minggu. Dalam sejarah hampir nggak pernah itu terjadi, kecuali kemarin ya. Saya pernah mengalami seperti itu paling selesai dalam waktu 1 atau 2 hari paling lama gitu ya. Tapi kemarin memang cukup lama. Itu yang pertama Bu Ana. Kemudian yang kedua ya, bea cukai sebagai garda terdepan itu kan ada PPD, ada pemeriksa barang. Nah, pengalaman saya sendiri kebetulan pernah jadi pemeriksa barang, pernah juga jadi PPD. Nah, kalau pemeriksa barang sih masalah-masalah yang common terjadi ya itu tadi ya, ada modus-modus dia menitipkan barang di dalam kontainer yang dia tidak diberitahukan di PIB. Dan kemudian ketika petugas bea cukai coba untuk melaporkan di LHP-nya, ada tekanan-tekanan itu biasa tuh. Ya, dia bilang ini barangnya punya pejabat ini Pak, ini tolonglah gini. Nah, itu tergantung petugas bea cukainya punya nyali atau enggak untuk tetap mencatat. Kadang-kadang seperti itu dilemanya ya.
Karena gitu, saya pun betul-betul mengalami hal seperti itu. Atau misalnya barang-barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan di PIB ya. Dia beritahukan misalnya dulu barang pindahan, saya pernah ngalamin tuh, barang pindahan TKW itu kan harusnya berupa baju-baju bekas gitu-gitulah ya. Yang barang-barang yang dia waktu di negara tempat dia bekerja. Ternyata pas saya buka kontainer itu isinya lampu-lampu mewah, lain sebagainya. Wah, nggak mungkin itu barangnya TKW lah. Nah, itu mungkin beberapa pengalaman di sisi pemirsa barang ya. Saya mau cerita banyak sebenarnya, tapi mungkin waktunya nih, kecuali kita punya waktu khusus untuk itu ya. Nah, kalau saya di posisi sebagai petugas PPD atau pemeriksa pejabat fungsional pemeriksa dokumen, itu memang paling strategis posisi itu. Karena dia akan menentukan apakah barang impor ini boleh diimpor, keluar SPPB-nya, atau nggak boleh. Atau boleh, tapi harus tambah bayar dulu. Karena mungkin dianggap harganya under value dan sebagainya. Nah, seorang petugas PPD itu, dia harus kreatif ya. Karena dia punya waktu yang sempit untuk meneliti sekian banyak PIB di depan. Dan keputusannya ditunggu gitu. Nah, banyak professional judgment yang akhirnya kita harus lakukan ya. Tapi kita nggak perlu terlalu khawatir karena nanti ada step layer kedua ya, penelitian ulang ya, ada timnya lagi. Jadi kalau di kita lolos nih, seharusnya dia kena notul, tapi di kita lolos karena kita nggak cermat menelitinya. Masih ada tuh layer kedua penelitian ulang. Kalau di penelitian ulang juga masih lolos juga, masih ada audit ya. Cuman kan itu semakin lama jadi apa namanya prosesnya. Kita pengennya di depan juga udah ketangkep. Nah, sama sih tantangannya kalau menurut saya pada saat jadi pejabat fungsional pemeriksa dokumen, yang namanya tawaran-tawaran melakukan apa namanya itu apa ya KKN dan lain sebagainya itu luar biasa. Belum ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Itu memang membuat kita jadi harus kompak ya dengan sesama PPD yang lain. Jadi di Tanjung Priok ada 100 orang PPD, itu harus seirama, sejalan gitu ya. Kalau ada apa-apa kita hadapi bareng-bareng. Karena tekanannya luar biasa itu. Ya, bayangin dokumen-dokumen impor setiap hari harus kita periksa dan barangnya luar biasa banyak, macam-macam barangnya itu. Dan kita juga harus berpikir jangan sampai keputusan-keputusan kita juga tidak memiliki alasan yang kuat dan bahkan merugikan misalnya importir ya. Ya, bisa sangat terjadi itu keputusan kita yang salah membuat divisi orang-orang yang berada di divisi impor di perusahaan tertentu mungkin dipecat gitu oleh atasannya atau oleh pimpinannya karena dianggap nggak becus ya. Oh, kena notul dari bea cukai kamu gitu. Wah, kamu nggak becus gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalaupun kita mengeluarkan notul, betul-betul kita firm gitu. Wah, ini memang kita sudah teliti harganya, klasifikasi barangnya udah memang dia salah gitu ya. Baru kita keluarkan notulnya. Tapi kalau kita masih ragu dan sebagainya, sebenarnya kita nggak akan mengeluarkan tambah bayar ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira beberapa cerita-cerita kecil atau sedikit ya yang saya alami. Yang lainnya masih lebih banyak lagi sih. Nah, yang terakhir, kaitannya dengan ini ya, dwelling time ya. Memang kita punya apa namanya semacam target ya. Bea cukai antar negara kan saling bersaing ya. Salah satu parameter dianggap kerja bea cukai itu bagus adalah ketika melayani dokumen impor, nggak banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi nggak banyak delay. Kalau banyak delay, misalnya sampai 3 hari, 4 hari, otomatis barang-barang material ini akan lama sampai ke gudang, ke pabriknya si importir. Sementara di pabrik itu sudah siap untuk melakukan pengolahan. Ya, si apa namanya para pekerjanya udah nunggu nih orang-orang pabriknya. Jadi nggak kerja dong gitu. Tapi kan tetap harus dibayar. Kan sampai ke situ tuh efeknya ya. Jadi jangan sampai kerja kita yang lambat menghambat pemrosesan ini kan gitu. Kalau kita bicara raw material kalau yang diimpor. Nah, kita punya target waktu itu. Jadi mulai dari batas waktunya sejak barang datang dan dibongkar ya. Sampai barang itu sampai di gudangnya si importir. Tapi nggak kalau di dwelling time itu sampai barang itu keluar dari kawasan pabean, maka itu dihitung waktunya, ya. Nah, dulu dwelling time kita itu mencapai 7 hari itu awalnya, bisa 7 hari, rata-ratanya ya 5 sampai 7 hari. Tapi terus kita coba pangkas lagi, dipercepat lagi waktunya. Bahkan waktu saya PFPD itu
betul-betul diawasi. KI yang tadi saya bilang ya, petugas bea cukai juga, tapi dia posisinya di kepatuhan internal. Dia punya data tuh. Dia tiba-tiba datang negur saya, ini kenapa masalahnya kok PIB ini sudah 3 hari di tempat kamu nggak diputus-putus misalnya gitu. Kita harus bisa jelaskan. Oh, karena memang saya masih nunggu bukti bayar atau apa. Sepanjang itu bisa kita jelaskan sih oke. Tapi kalau nggak ada alasan kita menahan itu, internal kita pun akan menegur tuh petugas KI, gitu ya. Nah, apa namanya? Dwelling time itu tadi diukur tadi. Nah kalau sekarang seingat saya pada saat saya 2000 terakhir kan saya 2017 ya di Tanjung Priuk itu sudah mencapai 2,7 hari itu rata-ratanya untuk dwelling time secara keseluruhan nasional. Yang mengukur memang teman-teman di NSW kalau sekarang. Ya. Nah, kalau untuk mohon izin Pak, itu dwelling time kan 2 hari dari kapal datang sampai barang keluar. Ya. Ya, kalau untuk yang custom clearance-nya aja, yang proses kepabeanan kira-kira berapa hari Pak? Sekarang udah ditekan sampai berapa hari? Oke. Sehari. Jadi dwelling kurang, time itu dihitungnya kan mulai dari bongkar ya tadi ya. Ada pre-clearance, ada custom clearance, ada post clearance. Nah kalau kita bicara custom clearance itu berarti yang benar-benar ada di ranahnya bea cukai. Nah, diukurnya dari mana custom clearance itu? Ya sejak PIB disubmit ya, kemudian diterima oleh sistem kita oleh CESA sampai keluar SPPB itu. Nah itu custom clearance tuh, yang memang di ranahnya cuma ada bea cukai aja. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada juga sih peran-peran pihak luar. Pada saat misalnya melakukan pemeriksaan fisik ya, dia kena jalur merah nih. Itu kan ada di ranah bea cukai. Tapi kita tergantung juga nih dengan kerjaannya teman-teman di pengelola TPS atau pelabuhan. Ternyata dia nurunin barangnya lama tuh sampai beberapa jam, 5 jam, atau mungkin besoknya karena mungkin antri gitu ya. Padahal itu bukan bea cukai kan gitu. Nah itu harusnya kita keluarkan tuh. Nah, custom clearance kita saya agak lupa ya, karena udah agak lama saya jadi petugas BPD. Pastinya kalau tadi dwelling time-nya sekitar 2,7 hari, kalau sekarang mungkin sudah 2 hari ya. Ya mungkin sekitar 10 atau mungkin belasan jam saja untuk custom clearance-nya. Atau saya mungkin bisa jadi salah ya, karena kan data yang paling banyaknya kan sebenarnya jalur hijau ya. Kalau jalur hijau kan begitu disubmit, langsung SPPB itu. Cuman butuh waktu beberapa detik ya. Harusnya kecil sekali sih untuk custom clearance-nya. Yang membuat dia besar itu karena adanya jalur merah sama jalur kuningnya aja. Tapi itu kan persentasenya kecil. Ya, jadi mungkin nggak nyampe deh 10 sampai belasan jam. Ya mungkin di bawah itu ya. Nanti saya lihat datanya dulu. Saya nggak hafal juga. Ya. Oke, itu Bu. Ya, Pak. Yang terima kasih. terakhir mungkin terkait transfer pricing dan under value ya, under pricing ya, itu juga pernah saya jelaskan. Pada saat impor ya otomatis importer yang masih belum patuh dan dia tidak terlalu concern dengan reputasinya, dia akan selalu mencari celah untuk membayar biaya masuk lebih rendah. Makanya pada saat dia mensubmit PIB, harusnya harga barangnya itu per piecesnya misalnya 100 US dollar, dia cantumkan di situ mungkin hanya 10 US dollar. Tujuannya dia apa? Supaya nanti kena biaya masuknya rendah dong kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh petugas PPD adalah ngejar itu. Bukti-buktinya bahwa memang harganya segitu. Banyak toolsnya ya. Dia punya alat ukur untuk menimbang untuk barang ini harusnya nggak mungkin harganya 10 dolar nih. Minimal dia 50 dolar. Ya, bahkan 100 dolar ya. Nah, dia harus kejar itu. Bukti-buktinya mana? Kamu barangnya 10 dolar. Seperti itu. Nah, itu under value. Itu mungkin Bu Ana kira-kira bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ana. Izin Pak. Kalau di pajak kan ada namanya hubungan istimewa ya. Jadi bisa harga itu istilahnya di bawah batas wajar. Iya, kalau dia mempunyai hubungan istimewa gitu. Nah ini berlaku juga nggak di kepabeanan Pak? Oh, berlaku juga Bu. Ya, jadi sebelum kita menerapkan metode-metode nilai pabean, mulai dari nilai transaksi metode 1 sampai metode 6 ya, yang full itu kita harus melihat dulu persyaratan-persyaratan bahwa barang ini bisa diterima nilai transaksinya ya. Nah, salah satu yang menggugurkan dia untuk tidak bisa diterima nilai transaksinya adalah adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu kita bisa membuktikan ternyata dari dokumen-dokumen yang kita punya bahwa si importir ini itu punya hubungan tuh sama si eksportir barangnya di negara asal ya.
Dan itu ternyata masih satu perusahaan cabang misalnya gitu. Nah, ketika itu sudah bisa kita buktikan ada hubungan, otomatis kita nggak bisa percaya lagi dong nilai transaksinya. Karena bisa jadi harga yang diberikan bukan harga yang wajar. Nah, itu ada, Bu. Memang itu diakomodir juga di dalam peraturan nilai pabean kita. Ya, baik Pak. Makasih Pak Iwan. Baik Bu Ana, ya. Mudah-mudahan bisa menggugah teman-teman ya, membuka cakrawala berpikir teman-teman, kalau konsentrasinya ini mungkin di administrasi bisnis atau di perpajakan, ini hal-hal yang menarik. Dan sengketa-sengketa pajak terkait dengan biaya cukai itu juga banyak ya. Kalau teman-teman mungkin sekali-sekali main ke pengadilan pajak ya, di kantor pengadilan pajak itu setiap hari ada sidang terkait dengan perpajakan dan satu lagi sidang terkait dengan biaya cukaian gitu. Itu seru lah. Boleh kok orang masuk itu nggak apa-apa itu menyaksikan itu supaya kita dapat insight aja. Oh cara bahasnya hakim gimana sih? Oh kasusnya seperti ini gitu. Tapi itu memang biasanya beberapa babak ya, nggak bisa sekali langsung diputus gitu. Itu aja mungkin dari saya Bu Ana, juga teman-teman mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar. Saya doakan juga nanti lancar ya untuk penulisan skripsinya. Saran saya satu ya untuk nulis skripsi itu kalau bisa bareng-bareng tuh. Jadi ketika sudah dibuka startnya, start bareng-bareng tuh, saling menyemangati, menguatkan. Karena nanti kalau kalian sudah ketinggalan rombongan, ya, itu biasanya makin males tuh. Udah makin males deh. Harusnya kita bisa target tuh. Oke, kita start bareng-bareng ya. 2 bulan, paling lambat 3 bulan selesai gitu. Kejar terus, dosen pembimbingnya kejar terus. Nah, kalau kalian udah kena malesnya, sementara yang lain udah pada selesai, itu semakin males tuh. Bisa jadi skripsinya nggak selesai. Percaya deh. Ini yang kebalik dosen pembimbingnya yang ngejar mahasiswa, Pak. Oh gitu ya? Nah itu tuh. Nggak boleh. Ya. Oke, makasih. Kita foto dulu ya, Bu ya. Makasih. Ya, silakan, Pak. Oke, bisa open kameranya. Kita hitung ya. Ini 2 kali nanti ya. 1, 2, belum semua nih. Kartika, Fitri, Intan. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Saya kirim langsung deh ke kelasnya. Sekali lagi ya. Yang berikutnya, bisa di-open kameranya. Justisa, Ega, Priska, Ainur, Cindy. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya, Bu Ana, juga teman-teman ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya.